Semuanya duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat, gerak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Afio ya. Siap. Alfiana. Alivia. Siap. Anindita. Siap. Anindya. Siap. Anissa. Siap. Bayudian. Dewi Sulas. Siap. Elsya. Siap. Panas. Ya, izin Bu, jadi baru kan saya mau balik ke Kasta. siap. Fatimah. Siap. Herdian. Siap. Inggit. Siap. Arista. Siap. Zidan. Siap. Nadia. Siap. Nafisa. Siap. Naisila. Siap. Ovi. Siap. Rasya. Siap. Rocky. siap Sabila. Siap. Shelwita. Siap. Mia. Siap. Wulan. Yuki. Siap. Jennifer. Siap. Nah, pertemuan pada kali ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Tadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang KD mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik bisa maupun tulis dan juga membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan hikayat. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Apa itu teks hikayat? Ada yang tahu angkat tangan? Apa itu teks hikayat? Ibu, Ahmed. Teks hikayat itu kayak teks rakyat yang lama. Yang lama. Terus Terus menceritakan hal-hal kayak kesaktian-kesaktian hidup. menceritakan tentang hal kerajaan. Terus bentuknya apa? Bentuknya? Anonim nanti karakteristik apa? Teks hikayat itu termasuk salah satu dari karya sastra. Nah, kalau karya sastra itu karya yang semua karya yang ditulis oleh penulis itu bisa disebut karya sastra. Kalau tidak dipublikasikan, tidak diterbitkan, kayak misalnya buku paket bahasa Indonesia ini kan ini salah satu bentuk karya dari penulis dari Jeki dan Nugroho. Ini merupakan karya sastra yang dipublikasikan. Kalau karya yang belum dipublikasikan itu belum termasuk karya sastra. Teks hikayat adalah salah satu teks cerita rakyat klasik yang berbentuk prosa yang diwariskan secara turun-temurun berasal dari mulut ke mulut yang terdapat pada kasanah kesusastraan Indonesia serta memiliki konvensi tersendiri. Jadi dulunya itu teks hikayat itu asalnya dari mulut ke mulut dan belum dipublikasikan atau ditulis melalui teks yang bisa kita baca saat ini. Salah satu bentuknya itu berbentuk prosa. Nah, kalau kalian lihat di buku itu kan sudah berbentuk teks yang full. Nah, itu bisa disebut prosa anonim. Tidak diketahui secara jelas nama
contohnya itu manusia bisa terbang. Dalam konteks ini bukan terbang pakai pesawat, tapi terbang kayak kupu-kupu. Nah itu kan tidak bisa kan. Nah itu karakteristik dari kemustahilan. Nah, kesaktian. Para tokohnya digambarkan memiliki kesaktian yang luar biasa. Contohnya bisa mengembara ke pulau-pulau atau negara-negara lainnya dalam waktu 1 jam. Itu termasuk salah satu contoh karakteristik dari kesaktian. Istana sentris, isinya berupa dunia istana atau kerajaan. Biasanya teks hikayat itu berisi tentang cerita-cerita kerajaan yang tokoh utamanya itu raja dan juga permaisuri atau putri ratu itu. Terus cerita berbingkai, adanya sebuah cerita dalam cerita. Maksud dari cerita berbingkai itu ada yang tahu nggak? Apa? Cerita berbingkai. Apa Mbak Nadia? Cerita dalam cerita ya bisa. Kalau contoh yang logis cerita di dalam cerita itu apa? Terdapat cerita lain yang diceritakan. Terdapat cerita yang lain yang diceritakan bisa. Kalau kita sehari-hari lah, gibah. Gibah. Kalian kan biasa toh, misal Mas ini sama Mas ini lagi ngomong. Nah, ujung-ujung tiba-tiba si Mas ini ngomongin yang lain. Itu kan cerita di dalam cerita. Nah, itu salah satu contoh dari cerita berbingkai. Sudah paham belum sampai sini? Nah, bahasa biasanya menggunakan bahasa arkais. Bahasa arkais itu bahasa Melayu yang klasik yang saat ini sudah tidak lazim untuk digunakan. Contohnya itu alkisah, hatta. Hatta itu lalu, kalau untuk sekarang itu lalu itu konjungsi. Ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Kalau materi saya terlalu cepat nanti bilang aja ya. Ada yang ditanyakan? Jelas. Unsur-unsur teks hikayat. Ayo siapa yang mau baca? Buku ada. Ya, ekstrinsik ini. Perbedaan unsur intrinsik sama ekstrinsik apa? Unsur itu ini Angkat tangan dulu coba. Ayo Mbak, kamu apa? Unsur intrinsik yang gimana? unsur intrinsik itu yang ada di dalam ceritanya itu dijelaskan. Kalau yang unsur ekstrinsik itu yang berasal dari luar cerita. Contohnya apa? Karena itu kalau saya ekstrinsik itu kayak intrinsik itu kayak tema latar gitu. Kalau yang ekstrinsik itu kayak nilai-nilainya. Mungkin kalau ekstrinsik itu ada benarnya, ada salahnya. Jadi saya tarik kesimpulan ya, kalau nilai intrinsik itu nilai-nilai yang ada atau unsur pembangun dari teks hikayat itu. Contohnya kan tadi udah disampaikan sama teman kalian itu tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, itu contoh unsur intrinsik dalam teks hikayat. Kalau unsur ekstrinsik itu berasal dari luar cerita teks hikayat. Biasa dari pengarangnya sendiri, bisa dari latar belakang pengarangnya, keadaan pengarangnya bisa, terus situasi kondisi dan juga tempat wilayah pengarangnya berasal itu bisa. Kan frasa adverbia atau frasa keterangan yang di dalamnya juga terdapat frasa nomina. Frasa nomina itu orangnya. Contohnya Pak Budi termasuk orang yang sangat kaya raya di kota ini. Pak Budi itu orang, frasa nomina, termasuk orang yang kaya raya di kota ini, menunjukkan Pak Budi bahwa Pak Budi itu seorang yang kaya raya di kota ini. Terus selanjutnya itu menggunakan frasa nomina dalam kata sifat. Contohnya putri baik hati. Putri itu kan frasa nomina. Lalu kata baik hati itu termasuk kata sifat. Ayo sebutkan contoh
frasa nomina dari kata sifat apa? Apa? Bisa nggak? Apa? Pangeran yang kejam. Pangeran yang kejam. Sang pangeran frasa nomina dan itu menunjukkan sifatnya. Apa Mbak? Nenek dermawan. Nenek dermawan. Nenek itu frasa nomina menunjukkan orang, dermawan itu kata sifatnya. Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Terus sama karakteristik yang ada di video teks hikayat, unsur-unsur sama karakteristik. Nah nanti dibuat meme, peta konsep, peta pikiran itu sama. Yang contohnya itu halaman 89 itu contoh meme. Sudah bisa dipahami fungsinya. Udah. Pimpinan saya ambil alih seluruhnya. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak.